Malam ini kita malam tenang atau malam hening. Gak ada aturan, gak ada giliran, gak ada paksaan. Cuman satu persatu aja. Kalau lo mau, lo cerita. Kalau enggak ya gak apa-apa. Cerita soal hal yang mungkin lo simpen. Cerita soal hal yang belum sempat dikeluarin. Cerita soal hal yang mungkin lo baru ngerti malam ini. Atau cerita soal hal yang lo cuma bisa bilang sekali. Kayak di momen-momen seperti ini. Oke, gue mulai duluan. Gue tahu di antara kita semua, gue yang paling sering atur. Gue yang paling sering muncul duluan, yang tiba-tiba bikin rundown, atau yang nyebar form, atau yang angkat tangan duluan pas ditanya, siapa mau jadi PJ? Awalnya gue kira gue ngelakuin ini semua karena gue senang. Tapi lama-lama gue ngerasa, gue sadar kalau gue ngelakuin ini semua tuh bukan cuma karena gue suka. Tapi karena gue pengen punya alasan untuk terus nempel sama kalian semua. Gue takut kalau gue gak bikin acara, kalau gue gak sibuk, gue gak ada tempat di lingkaran ini. Gue takut gue gak penting. Tapi duduk bareng sama kalian sekarang, ngelihat semua orang datang, jalan sendiri-sendiri, dan akhirnya ngumpul bareng di tengah-tengah, gue ngerasa kalau ternyata emang gue selalu ada di bagian ini semua. Mau gue sibuk atau enggak, mau gue yang ngatur atau enggak, gue ngerasa kalau gue belong di sini. Dan gue happy. Gue yang ngatur iya. Tapi gue ngelakuin itu bukan karena gue mau nunjukin apa-apa. Gue ngatur karena itu cara gue sayang. Itu cara gue sayang sama kalian. Makasih ya, udah selalu tetap ada di sekeliling gue. Pas awal keluar asrama, gue takut banget. Kayak, oke, this is it. Gak ada teman sekamar, gak ada yang ngajak begadang, gak ada yang tiba-tiba minta sabun, atau minta tolong disimpenin cemilan pas lagi razia. Dan di rumah, ya rumah gue ya gitu. Bokap gue keras, apa-apa harus bisa, apa-apa harus bener. Salah sedikit, nadanya langsung naik. Teguran kecil itu bisa jadi minggu yang berat buat gue. Dan jujur, kadang gue mikir, apa hidup gue bakal se-worst itu selamanya? Dan gue selalu siapin diri untuk hidup yang dingin dan stressful setiap harinya. Tapi ternyata gue masih ada ini. Kalian, geng ini, orang-orang yang ada di lingkaran ini.
yang mau sesibuk apapun, kalau pas grup lagi rame, gue ketawa. Pas lagi ada acara, gue bikin rundown. Pas ada yang curhat, gue dengerin. Walaupun cuma lewat chat, atau telepon, atau lewat ide-ide absurd bareng Slay Queen. Dan itu udah cukup banget buat gue ngerasa gue masih ada di bagian sesuatu yang bikin gue bertahan. Jadi makasih ya buat gak ngelepas geng ini. Buat bikin gue ngerasa tetap di rumah. Walaupun sebenarnya gue lagi di tempat yang gue rasanya mau kabur terus tiap hari. Mungkin di sini semua orang udah tahu kerjaan gue di luar sekolah. Ya nggak pernah gue sembunyiin juga sih. Gue cewek. Tapi kerjaan gue bisa dibilang tukang pukul, orang nyuruh gue jagain siapa, ngawal apa, gue jalanin. Kadang gue dapet duit, kadang cukup dapet nama. Gue nggak bangga-bangga amat, tapi juga gue nggak malu. Karena anehnya, gue ngelakuin itu bukan buat kelihatan keren, bukan juga gue punya dendam sama dunia. Tapi karena di sana, di jalanan itu, gue ngerasa berguna. Dan yang bikin leganya adalah faktanya kalau di sini, di lingkaran ini, gak ada satupun dari kalian yang mandang gue rendah. Tapi jujur aja ya, gue capek bukan karena tenaga, tapi gue capek karena kepala. Kadang gue mikir, bisa gak ya gue dapet kehidupan yang biasa, punya kerjaan yang gak harus siap ribut, punya hari-hari yang tenang, yang bikin jantung gak harus siaga terus. Gue pengen suatu hari hidup gue gak perlu pakai alarm mental 24 jam. Gue gak tahu kapan, tapi semoga suatu hari nanti gue berhenti, ganti profesi, hidup lebih lama dari kecepatan tangan gue sendiri. Giliran gue ya. Tapi gue gak tahu ini bakal bikin kalian kesel atau enggak. Jadi dulu kita Slay Queen pernah bikin perjanjian gak akan pacaran sampai lulus, biar bisa fokus, biar bisa slay maksimal, gak ada cowok, gak ada baper, gak ada drama. Pokoknya slay first, romance later. Dan gue yang pertama ngelanggar. Gue minta maaf. Beneran. Gue gak nyangka kalau gue tuh bakal senyaman itu sama Rama. Dan pas gue sadar ternyata rasanya gak cuman suka, tapi gue bisa jadi diri gue sendiri di depan dia tanpa takut dikatain lebay atau susah diatur. Ya gue jalanin. Gue gak pengen perasaan gue ini tuh bikin jarak di antara kita.
Ya gue tahu kita berempat tuh bukan lagi geng yang nempel setiap hari sejak saat itu. Still a voice tells me I'll rise.